Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita masih bertemu di kuliah teknologi di seri keamanan informasi, di mana pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai satu aspek yang sebagian orang terlupa tentang bagaimana providing security for the entire applications, which is biasanya sebagian orang bicara security itu adalah pada infrastructure. Seolah-olah kemudian ketika sebuah aplikasi jadi, terlepas bagaimana requirement analisisnya, terlepas bagaimana kualitasnya, terlepas bagaimana developmentnya, apa segala macam, sebuah aplikasi jadi, kemudian dari developer dikirim kepada orang di operasional, kemudian diminta untuk deploy ke server. Tentang security bagaimana? It's totally up to you, hey orang operasional, kan gitu. Ini yang kemudian ternyata menjadi sebuah technical debt, hutang teknis, di mana kemudian proses securing itu kemudian mengalami sebuah overwhelm works gitu ya. Banyak task yang kemudian perlu untuk dilakukan untuk menambal lubang-lubang keamanan yang barangkali muncul. Salah satunya adalah dari faktor software atau perangkat lunak yang di develop. Nah, kita ingin mencoba untuk memunculkan satu perspektif agar situasi yang demikian ini bisa terhindarkan. Bagaimana kemudian di dalam sebuah proses software development dan deployment, kita tidak meninggalkan yang disebut dengan technical debt. Silakan nanti Anda cari literatur mengenai apa itu technical debt dan bagaimana avoiding itu. Salah satu aspek yang penting untuk kita pikirkan agar tidak terlewat di dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak adalah sebuah mindset untuk menempelkan ke dalam diri kita orang-orang yang nanti akan berkait dengan software itu tentang secure software development. Bagaimana kemudian kita mengembangkan perangkat lunak dengan secure. Tidak hanya metodenya, tetapi kemudian sampai kepada semua aspek yang nantinya akan berkaitan dengannya. Nah, kita akan coba awali diskusi mengenai kebutuhan secure software development itu dari aspek legal. Ya. Ada dua hal yang menarik untuk kita highlight. Yang pertama adalah General Data Protection Regulation, peraturan dari Uni Eropa yang kemudian menjadi sebuah tata policy yang punya impact yang cukup masif kepada tidak hanya pengoperasian perangkat lunak, tetapi sampai kepada development-nya. Why? Karena di sini kemudian ada sebuah perlindungan hukum bagi para pemilik data. Perlindungan hukum bagi para pemilik data, mereka memiliki jaminan hukum untuk kemudian memastikan bahwa data-datanya tidak terjadi abuse, data-datanya aman, tidak kemudian digunakan tanpa izin, dan lain sebagainya. Nah, ini telah menelan banyak korban, ya. Telah menelan banyak korban multi-million dollars gitu yang kemudian diakibatkan oleh bisa jadi keteledoran, bisa jadi respon yang terlambat, bisa jadi arsitektur yang tidak tepat, bisa jadi kemudian berkembangnya attack yang sedemikian masif, itu kemudian tidak bisa diimbangi dengan kecepatan company di dalam kemudian renewing their applications gitu. Nah, GDPR ini kemudian menjadi aturan yang bahkan waktu itu implementasi 2 tahun itu belum cukup untuk kemudian membuat company bisa comply. Ini yang menjadi tantangan yang tentu ketika sudah ada aplikasi yang exist sebelum GDPR ada, perlu ada modifikasi ya. Perlu ada modifikasi agar dia bisa comply, agar kemudian data-data itu bisa betul-betul secure sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh GDPR. Yang kemudian tentu bagi government yang dia ingin memproteksi warga negaranya, tentu kemudian dia akan bisa memberikan arahan kepada warga negaranya untuk bisa mengakses hanya aplikasi-aplikasi yang GDPR certified dalam tanda kutip ya, yang apa namanya
approve gitu ya, yang comply gitu. Other than that, kemudian tidak bisa dijamin bahwa kemudian data mereka akan aman. Itu kan sebuah ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang tidak ingin comply, yang artinya mereka tidak bisa menggait atau tidak bisa mendapatkan pasar Eropa. Karena kemudian pasar Eropa mempersyaratkan perangkat lunak yang akan dioperasikan berkaitan dengan orang-orang yang ada di atau orang-orang dari Uni Eropa itu kemudian harus comply ke GDPR. Yang pertama, yang secara internasional banyak perusahaan kemudian comply ke sana. Dan yang kedua adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Saya belum cek. Ini mestinya kemudian bulan Oktober 2020 itu sudah ada dalam tanda kutip jalan terang ya. Apakah kemudian ini akan disahkan atau belum? Saya belum cek ke situsnya DPR. Anda bisa sebenarnya dengan cukup mudah ya masuk ke situsnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian cek di sana progres setiap undang-undang. Menariknya adalah bahwa setiap undang-undang dibuat itu ada sebuah interface di sana yang bisa menunjukkan kepada kita tentang bagaimana progresnya, sudah dilakukan meeting dengan stakeholder siapa saja, slide presentasinya biasanya juga diunggah ke sana sehingga betul-betul publik bisa kontrol gitu ya. Semoga betul-betul ini bisa dilakukan terhadap semua pembahasan rancangan undang-undang ya, mulai dari drafting, mulai dari meeting dengan stakeholder dan lain sebagainya itu. Harapannya dengan itu kan kemudian legal drafting itu bisa kelihatan ya prosesnya seperti apa sampai kemudian pengesahan nantinya. Kalau nggak ada di situ gimana? Barangkali Anda bisa tanya ke DPR ya kenapa nggak muncul di situ. Nah, undang-undang sekarang undang-undang atau RUU ya, nanti bisa dicek ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau masih RUU barangkali nanti bisa kita koreksi, Anda bisa tuliskan di komentar di bawah. Prinsipnya seperti GDPR, artinya ada sebuah usaha perlindungan data pribadi. Ya, prinsipnya sama, yang artinya kemudian ada pendefinisian data pribadi itu apa, kemudian hak pemilik data pribadi itu apa, ya kan? Kalau ada kesalahan penulisan seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini saya ambil dari Antara News ya, infografisnya yang cukup lama sebenarnya. PDP ini diinisiasi sejak 2012. Yang info terakhir dari infografis ini adalah bahwa tanggal 24 Januari awal tahun 2020 naskah sudah diberikan kepada presiden yang harapannya Oktober 2020 udah selesai gitu ya. Tapi barangkali kita bisa cek bersama-sama nantinya. Prinsipnya sama, memberikan hak ya. Yang impact-nya adalah kepada semua pihak yang nantinya akan menghosting data-data dari stakeholder-nya perlu untuk kemudian comply ke sini, yang artinya kemudian di dalam kita mendevelop perangkat lunak nantinya tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu kan development perangkat lunak itu proses bisnis sesuai, tampilan bagus, ya kan? Iya apa iya, dua parameter utama ini. Ya. Artinya sekarang nggak cukup hanya ini, kemudian perlu ada yang namanya security. Maka di dalam pengembangan software ini seorang software developer mesti kemudian naik kelas. Naik kelasnya adalah bahwa integrasi security itu tidak boleh hanya diletakkannya di ops, tetapi kemudian sejak di perencanaan aplikasi security itu sudah masuk. Di dalam development security juga sudah masuk. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah gambar ini. Kita mengenal software development life cycle. Ya, software development life cycle ini yang kemudian banyak menjadi rujukan bagi developer. Yang menarik adalah bahwa ada sebuah konsep secure SDLC, Secure Software Development Life Cycle, atau sebagian orang sering menyebut juga dengan Security Development Life Cycle atau SDL gitu ya. Either SDL atau Secure SDLC, konsepnya sebenarnya sama. Bagaimana kemudian paradigma security itu dia masuk sejak awal ketika perangkat lunak itu dibuat. Anda bisa melihat dari sini, mulai dari requirement analysis, di sana sudah mulai ada risk assessment. Ini kira-kira aplikasi yang dibuat ini siapa yang nantinya bakal tertarik dengan data-data yang di dalamnya.
ada sebuah analisa risiko. Ya, ada sebuah analisa risiko, kemudian dari resiko-resiko yang terpetakan itu kemudian muncullah requirement dari aplikasi yang akan dibuat. Ini mesti begini, ini mesti begitu, ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu, dan seterusnya. Yang kemudian itu akan menjadi manifestasi di dalam proses desain, bagaimana mendesain sebuah perangkat lunak agar kemudian resiko-resiko yang sudah terpetakan tadi tidak lagi muncul. Gitu. Ada gate-gate yang kemudian ditempatkan di sana sehingga kemudian ancaman-ancaman keamanan menjadi terblokir atau tertutup. Gitu. Dilakukan di sana dalam konsep security ada threat modeling and design review. Harus kemudian dilihat satu persatu. Ini masih ada celah-celah yang sesuai dengan yang dipetakan di dalam risk analysis enggak gitu. Kadang kemudian karena pengembangan software itu kadang lone wolf gitu ya, sendirian, kadang aspek-aspek yang semacam ini menjadi terbengkalai. Menarik kalau bagi kita kemudian berpikir bahwa mestinya pengembangan perangkat lunak itu dalam sebuah tim, ada orang security-nya di sana, ada orang development di sana, dan macam-macam, ada banyak kepala di sana sehingga kemudian ada banyak perspektif yang bisa muncul. Kemudian development, ada static analysis, dalam testing ada security testing, ada code review, kemudian release ada security assessment, ada secure configuration, dalam maintenance ada operation assurance, dan seterusnya. Ini akan terus berputar, nanti akan ada pengembangan lebih lanjut, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Konsepnya semacam ini. Yang secara framework ada macam-macam ya, ada ya Microsoft SDL, Anda bisa melihat yang ada di sini bagaimana perencanaannya sampai kemudian nanti rilis dan respons ketika ada satu metode untuk mencoba membuat sebuah skenario insiden misalnya, bagaimana kemudian behavior dari aplikasi ini penting. Ini Microsoft SDL, kemudian ini ada WASP, Software Assurance Maturity Model, Governance, Construction, Verification, Development, yang di bawahnya Anda akan bisa melihat apa saja proses yang harus dijalani. Pertanyaan berikutnya, kalau kemudian prosesnya sebanyak ini jadi mahal dong softwarenya, itu implikasinya. Karena kemudian kita mesti memikirkan bagaimana orang-orang yang mendevelop ini. Tentu kemudian dari cost yang muncul akan ada benefit yang tentu nantinya akan diperoleh. Misalnya tidak ada loss, misalnya tidak ada kerugian yang dialami oleh company. Yang tentu kemudian investasi untuk pengembangan software yang secure ini less pricey daripada kemudian ketika kita harus membayar fine, denda, tuntutan karena kemudian datanya bocor misalnya. Ini menjadi sebuah pertimbangan di dalam pengembangan software. Bisa nggak pengembangan software dalam 2 minggu? Melihat yang semacam ini, tentu kemudian Anda bisa membayangkan 2 minggu dari Hong Kong gitu ya. Yang tentu kemudian kita mesti dengan banyak metode tentu bisa dipercepat ya dengan Scrum misalnya, Agile Software Development itu sangat membantu, yang tentu nggak bisa sendirian kan, ada banyak yang terlibat di dalam. Kemudian ada Building Security in Maturity Model, Anda bisa melihat banyak aspek-aspek yang kemudian terlibat dan mesti dipikirkan, ya, security features and design, software environment, dan seterusnya. Dan sebuah proses life cycle tadi itu kemudian membuat kita akan berputar menjalani setiap proses itu, sehingga lambat laun aplikasi itu akan semakin secure. Dan tentu kemudian kita akan pahami bahwa attack itu dia selalu tumbuh dengan berbagai macam motivasi, dengan berbagai macam motivasinya, yang tentu kemudian dari setiap motivasi itu akan sangat mungkin ada aspek finansial yang menjadi pertimbangan, ada aspek politik, ada aspek segala macam yang tentunya kemudian dia akan membuat data-data itu menjadi rentan di dalam sistem kita. Itu yang harus dipikirkan kan. Ya, bagaimana agar kemudian terus-menerus akan dikembangkan security-nya. Nggak bisa kemudian sekali buat kemudian selesai. Bisa enggak?
Kita beli perangkat lunak itu beli putus, ini yang sering menjadi masalah, gitu ya. Beli putus itu membuat perangkat lunak tidak mendapatkan support yang cukup. Bagaimana kalau ada attack? Bagaimana kalau ada vulnerability? Bagaimana kalau ada bug? Siapa yang akan membetulkan dan seterusnya? Yang itu dengan beli putus akan selesai semuanya. Akan selesai itu artinya bukan done ya, tetapi fail. Nah, dengan memikirkan aspek security di dalam pengembangan software, yang pertama jelas security kita akan getting higher gitu ya. Akan kita kemudian naik kelas gitu. Kita akan kemudian mendapatkan perangkat lunak yang kokoh, yang mestinya dengan adanya secara arsitektural kokoh, secara kode kokoh dan lain sebagainya, itu akan less headache gitu. Memberikan kesempatan sebagian space dari pikiran kita untuk kemudian digunakan untuk memikirkan hal yang lain gitu. Yang kedua, cost reduction. Bukankah kemudian nambah tim security itu cost-nya jadi nambah ya? Kalau melihatnya se-silo itu, ya saya sepakat dengan Anda. Tapi mestinya kemudian kita akan perlu melihat lebih komprehensif ya. Tidak hanya di aspek penambahan engineer saja atau software architect saja atau security architect. Tetapi kemudian coba pikirkan dalam impact penggunaan software sampai 10-15 terlalu lama sih. 5-10 tahun deh katakan. 5-10 tahun bagaimana nih? Apakah kemudian secara cost akan ada reduction? Tentu kemudian tidak bisa kita sebagai developer kemudian memunculkan sebuah pikiran kalau softwarenya nggak bagus nanti kan akan ada uang dari customer yang lebih banyak masuk ke kita. Bukan di situnya. Kalau kemudian developer pikirannya kayak gitu, mesti nantinya akan lambat laun akan ditinggalkan oleh customer. Yang harus dimunculkan di situ adalah trust. Bahwa kemudian customer itu akan percaya dengan arsitektur yang kita bangun sehingga kemudian dia akan engage dengan apa yang kita lakukan, yang kita desain, dia kemudian akan menjadi loyal customer dan lain sebagainya. Ya secara cost nantinya kemudian akan turun. Kita akan menjadi company yang memang betul-betul proven ya. Kemudian regulatory compliance yang tadi terkait dengan PDP atau GDPR di Europe gitu ya. Kita akan comply ke sana. Ketika comply nanti kita bisa masuk ke pasar yang lebih luas gitu ya. Kemudian efek sampingnya bahwa kemudian adanya visi security di dalam company itu kemudian bagi orang-orang yang di dalamnya dia akan memiliki continuous training in secure coding. Jadi bagaimana di dalam pengembangan perangkat lunak itu kemudian dia akan ada di dalam mindsetnya bahwa dia harus secure dan lain sebagainya gitu. Kemudian security approaches become more consistent. Jadi strategi itu betul-betul nantinya akan terus ada dan tetap ada di dalam pengembangan, tidak kemudian ditinggalkan. Anda akan bisa membedakan antara experience developer dengan inexperience pastinya, ya. Terutama di dalam melihat pola, ya. Melihat pola. Kalau bahasa Surinamenya itu selah-selahannya itu udah kena gitu loh. Ya. Selah itu apa ya? Ya, Anda bisa membayangkan seluk-beluk yang harus dipikirkan itu sudah nyantol. Increase customer trust dengan kemudian software yang secure, kita propose security architecture yang kita desain itu akan memunculkan customer trust. Terlebih bagi perusahaan yang nanti akan menggunakan software yang kita develop, trust dari pasar itu kemudian akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Improvement on internal security ini tentu kemudian menjadi sebuah awareness bersama. Nah, dari life cycle yang tadi kita sempat bahas di depan, yang pertama ada concept and planning, kemudian ada architecture and design, ada implementation, ada testing and bug fixing, ada release and maintenance. Kemudian bahkan ketika software itu sudah masuk kepada end of life-nya, berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan software dan data, itu ada catatannya.
Nah, kita masuk ke konsep and planning. Di dalam proses konsep and planning ini setidaknya ada 3 hal yang kita bisa highlight. Yang pertama adalah discovery, yang kedua security requirement, yang ketiga adalah security awareness planning. Discovery ini adalah sebuah step, ya, sebuah step di mana kemudian kita acknowledge apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari company, dari perusahaan, dari pemilik software, dari end user, semua stakeholder. Proses discovery, Anda akan bisa membayangkannya sebagai sebuah pencarian besar. Ini sebenarnya apa yang sedang akan kita buat, apa yang sedang akan kita rancang, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang itu akan nantinya termanifestasi ke dalam security requirement. Kalau kemudian jenis datanya kayak gitu, kalau kemudian nanti proses bisnisnya kayak gitu, kalau kemudian flowchart-nya kayak gitu, kalau kemudian penyimpanannya datanya kayak gitu, security requirement-nya kayak apa ya kalau kita menginginkan skenario bahwa data itu hanya bisa diakses oleh A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tentu Anda masih ingat tentang si IA triad ya. Kemudian yang terakhir security awareness training gitu. Bagaimana kemudian di sisi company kemudian awareness itu muncul dalam setiap stakeholder yang ada. Tentu nggak cukup hanya software developer saja, tentu nggak cukup dari infrastruktur dan ops saja, tetapi kemudian bahkan user itu dia mesti tahan dengan yang disebut social engineering misalnya. Ini yang penting. Nah, kemudian di dalam step yang kedua kita membangun arsitektur dan desain yang harus dibuat. Yang pertama adalah threat modeling. Risk analysis itu akan terlihat di dalam proses yang pertama tadi. Resikonya apa saja sih? Kalau kemudian ada resiko kayak gitu, jenis ancaman yang bisa muncul itu kayak apa? Di dalam proses ini, itu disusun. Dimodelkan, ini jenis ancamannya kayak apa, ngancamnya dari mana, arsitektur sistemnya nanti akan seperti apa, masuknya lewat sudut yang mana. Jenis data yang akan diambil yang mana, yang akan konsum siapa. Modeling itu penting. Ini yang betul-betul kalau kita lihat hari ini kok lupa gitu. Ya. Ini harus betul-betul dipetakan. Kemudian secure design, bagaimana kemudian dari threat modeling yang ada, desain itu bisa disusun sedemikian rupa sehingga dia secure, terlebih ketika software yang akan dibuat itu melibatkan third party, entah kemudian third party sebagai developer, entah kemudian third party sebagai modul, entah third party sebagai plugin, apa yang nanti akan dikonsum oleh plugin tadi, apa yang akan dikonsum oleh third party software tadi, sehingga harus di tracking, harus dicek, harus dilihat adakah kemudian vulnerability yang akan muncul. Plus kemudian selanjutnya adalah implementasi. Setelah desain udah beres, kemudian security requirement udah beres semuanya, sekarang dibangunlah itu software. Dibangunlah itu software, codingnya dengan secure, coding yang secure bagaimana? Anda betul-betul kemudian mengimplementasikan praktik-praktik di dalam OWASP misalnya. Ya. Bagaimana menghindarkan adanya attack A, attack B, attack C, kemudian codingnya, kode-kodenya diletakkannya di mana, kemudian apakah employee Git misalnya, apakah kemudian menggunakan versioning misalnya dan lain sebagainya. Itu praktik-praktik yang kemudian mesti diimplementasikan. Jangan sampai kemudian ada kode yang hilang atau kode yang bocor, kode yang berpindah tangan secara ilegal dan lain sebagainya. Ini penting untuk kemudian menjadi catatan di dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian static scanning. Bagaimana kemudian di dalam static scanning ini source code itu betul-betul bisa dilakukan pengujian sehingga dari sana akan terlihat apakah di sana ada smell, kodenya smelly apa enggak, apakah kemudian tidak comply pada security, ada inefficiency of code dan lain sebagainya. Di dalam proses itu dilakukan yang disebut dengan code review. Nah, static SAST ini kemudian menjadi sebuah langkah kerja yang mestinya kemudian dilakukan ya. Dilakukan terhadap source code tadi, dilakukan pengecekan di sana apakah sudah comply kepada OWASP, apakah sudah comply kepada model-model security yang kemudian diinginkan dan lain sebagainya. Biasanya kemudian di-apply pada CI/CD. Ada salah satu langkah di kalau Anda pernah simak di video-video yang sebelumnya, ada 3 environment kan ya di dalam pengoperasian perangkat lunak itu. Yang pertama adalah environment development ya, yang kedua adalah staging, yang ketiga adalah
production gitu. Bagaimana kemudian di dalam development itu software dibangun, kemudian banyak developer bekerja di sana. Kemudian setelah development selesai, software dengan CI/CD kemudian di-tag agar dia masuk ke staging untuk dilakukan pengujian. Dalam pengujian ini macam-macam pengujian bisa dilakukan. Contoh misalnya, ketika Anda menggunakan SonarQube, ya, SIS itu salah satunya adalah SonarQube. Dia akan kemudian melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak, terhadap source code-nya, apakah smelly atau tidak. Dia akan betul-betul menunjukkan informasi kepada kita tentang apa saja yang perlu dilakukan pengecekan. Ini penting, ya, SIST. Kemudian yang kedua adalah dynamic. Ini nanti akan masuk ke pengujian yang kedua di fase yang berikutnya. Testing and bug fixing ini fase yang berikutnya. Dilakukan dynamic scanning. Di DAST, ya, ini sering disebut dengan black box testing. Aplikasinya dia sudah dikompil kalau memang ada compilernya, atau kalau menggunakan yang tidak perlu dikompil, tentu kemudian akan dilakukan pengujiannya di aplikasinya setelah jadi gitu ya. Nah, di dalam dynamic scanning ini kemudian dilakukan pengujian, tetapi tidak seperti SIST ya. Pengujiannya spesifik, kemudian dilakukan fuzzing. Fuzzing ini adalah sebuah metode untuk mencoba memunculkan satu failure, ya, skenario failure. Ada banyak tool juga yang berkaitan dengan fuzzing. Kemudian ketika aplikasi dia terdeploy di staging juga dilakukan penetration testing. Apakah kemudian dengan metode-metode penetration testing software bisa dimasuki secara ilegal ataukah tidak? Nah, toolnya kayak gini, Anda bisa pakai CA Technology, saya tahun 2011 apa ya, datang ke konferensinya CA Technology di Melbourne waktu itu. Cukup menarik, banyak orang berkumpul di sana, memikirkan banyak hal, mendapatkan update banyak hal terkait dengan security gitu ya. Anda juga bisa menggunakan Verapcat atau Burpsuite atau Rapid itu. Ini opsi-opsi yang bisa digunakan untuk DAST. DAST tool will scan the vulnerabilities, such as the ability for hacker to use an app to make remote procedure call or for weak protection. Sedangkan kemudian kalau fuzzing tool itu untuk memunculkan unexpected input, ya, yang tentu kemudian dari situ penting untuk dilakukan terhadap aplikasi. Kemudian step yang berikutnya, release and maintenance, ada environment management, kemudian ada incident response plan, kalau kemudian terjadi sebuah failure misalnya, apa yang harus dilakukan, dan ongoing security check di dalam pengoperasian aplikasi. Nah, ketika kemudian software, katakanlah misalnya usia sudah 4-5 tahun atau lebih dari itu, kemudian software tampaknya sudah harus berganti ke software yang baru misalnya, data-data yang tidak dimigrasi bagaimana nih nasibnya? Apakah kemudian hard disk langsung boleh diambil kemudian diletakkan di rak, langsung kemudian digunakan sistem yang lain, atau seperti apa? Mesti dibangun di sana sebuah policy untuk data retention, tentang bagaimana kemudian nasib dari data ini, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian data disimpan dalam jangka waktu tertentu sehingga ketika ada kebutuhan terkait dengan data masih bisa dipanggil misalnya, atau kemudian data-data ini memang betul-betul harus dibuang, bagaimana cara membuangnya? Apakah seperti yang kita sering lihat di data center Google misalnya, ketika hard disk sudah tidak lagi digunakan, dia harus dihancurkan sehingga tidak bisa di-retrieve lagi data-data yang di dalamnya misalnya. Ini perlu menjadi policy yang tentu kemudian bagi sebuah company investasi ke sini tentu tidak murah, tetapi penting untuk dilakukan untuk menghindarkan incompliance. Apa bahasa Inggrisnya? Incompliance ya. Ketidaksesuaian company terhadap legal yang tadi sudah kita diskusikan di depan. Nah, ada yang menarik, Anda akan mengenal sebuah terminologi baru namanya DevSecOps, ya, yang kemudian mengintegrasikan security ini tidak hanya di Ops tapi di Dev sejak awal. Anda akan bisa melihat dan membayangkan ini semua nantinya penting untuk diimplementasikan di dalam sistem. Siapapun Anda, awareness terhadap security harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. So, semoga ini menjadi trigger bagi kita untuk terus mengembangkan perangkat lunak dengan sebuah
konsep security yang in touch di dalamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.